Minggu lalu Anda belajar sesuatu yang penting tentang apa? Bagaimana saya melakukan kehendak Bapa. Dipersiapkan itu yang pertama adalah akal budimu. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Sudahkah Anda mempersiapkan akal budi selama 1 minggu ini? Coba lihat sebelah kiri kanan. Atau masih sibuk dengan urusan diri sendiri? Coba lihat. Sudah siap akal budi atau belum? Tanya, bukan lihat saya. Tanya di orang di sebelah. Sudah siap kok? Ya. Semua kita harus berjuang untuk mempersiapkan kita punya akal budi masing-masing. Tidak ada saya punya akal budi saya simpan di saya pun pacar. Tidak ada saya punya akal budi saya simpan di saya pun sahabat. Tidak ada saya punya akal budi saya taruh di sini, di situ tidak ada. Masing-masing orang mempersiapkan dirinya sendiri. Setuju, katakan amin. Akal budinya sendiri, pikirannya dia harus persiapkan. Supaya apa teman-teman? Anda bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa kita. Yang kedua adalah apa? Kamu tidak menuruti hawa nafsu, tidak menuruti keinginan yang ada di dalam dirimu. Hari ini Anda mulai mempelajari tentang apa yang menjadi kehendak Bapa. 2 atau 3 minggu yang lalu itu kan kita sudah belajar tentang kasih. Yang diinginkan oleh Bapa adalah kita saling mengasihi. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Yang diinginkan dan dikehendaki oleh Bapa yang pertama adalah mengasihi. 1, 2, 3. Omong, jangan lihat saya, omong orang di sebelah kiri kanan. Yang diinginkan oleh Bapa atau dikehendaki oleh Bapa yang pertama adalah mengasihi. 1, 2, 3. Adalah apa teman-teman? Mengasihi atau memiliki kasih. Itu sangat penting teman-teman. Salah satu poin yang penting adalah kasih menutupi banyak sekali dosa atau kesalahan Anda dan saya. Bisa nangkap ya? Jadi teman-teman, yang dikehendaki oleh Bapa adalah mengasihi. Mengasihi itu harus benar-benar tulus. Karena ada orang yang mengasihi itu dengan pura-pura. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tidak boleh ada dusta di antara kita. 1, 2, 3. Makanya kenapa Alkitab itu mengajarkan kita semua itu bilang gini, kalau ya katakan, kalau tidak katakan. Itu bicara tentang apa coba Anda tahu? Ketidak pura-pura, tidak ada pura-pura, semuanya terbuka, semuanya jujur, bukan di depannya senyum tapi dalam hati mau PRHB orang. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati, matamu tidak bisa ditipu, tidak bisa menipu. 1, 2, 3. Jadi kalau kau ada pikiran, kelihatan sekali dari mata. Kau ada stres, kelihatan sekali dari mata. Kau ada apa lagi? Kau ada menginginkan sesuatu, kelihatan sekali dari mata. Kasih tahu, mata itu selalu jujur. 1, 2, 3. Mulut selalu, Anda yang ngomong bukan saya. Mulut yang sama nih bisa berbohong, mulut yang sama juga bisa jujur. Tapi kalau soal mata tidak bisa, begitu. Jadi kasih harus apa teman-teman? Tulus, bukan kasih yang pura-pura. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, coba tanya, sudahkah Anda memiliki kasih hari ini? 1, 2, 3. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sudahkah Anda mengasihi sesama Anda dengan tulus? Ya, bukan tanya yang cuma tanya saja, tapi harus menjawab masing-masing. Sudah tidak kamu nih mengasihi Bapa, mengasihi sesama, sudah atau belum? Nah, itu kehendak Bapa loh. Ingat, itu kehendak Bapa. Itu yang diinginkan oleh ketumpung Bapa. Kenapa kamu dilahirkan, kenapa kamu diciptakan di bumi? Untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya sekedar menyenangkan Bapa saja. Ya, menyenangkan Bapa, apa coba? Oh, pelayanan, bukan itu Kak. Kebanyakan orang bilang begini, kita harus menyenangkan Tuhan kita ini. Pelayanan kiri, pelayanan kanan, amin. Tetapi yang paling dasar itu adalah apa? Kalau kau mau menyenangkan dia, kau harus melakukan apa yang diinginkan oleh dia. Setuju, katakan amin. Melakukan kehendaknya. Pertama, mengasihi dulu. Yang kedua, hari ini Anda belajar tentang kata kudus. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, kudus. Ya, semua kita, saya beberapa waktu pernah singgung di sini tentang arti kata kudus. Betapa pentingnya orang percaya itu kudus di hadapan Bapa. Sangat amat penting. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hendaklah engkau kudus sebab Bapa kita itu kudus. 1, 2, 3.
Sebab Bapa kita apa teman? Ada di mana itu ayatnya? 1 Petrus berapa teman? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kita baca dari ayat yang ke-15 saudara. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai 16. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat yang ke-16 apa teman? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab, amin. Anda perhatikan, yang pertama kasih. Tidak segampang yang orang pikir langsung punya kasih. Ini berat lagi yang kedua, yaitu kekudusan hidup. Hidup kudus. Katakan sebelah kiri kanan, tidak segampang yang kita ngomong. 1, 2, 3. Ya. Kudus artinya terpisah dari dunia ini, atau memisahkan diri dari dunia ini. Itu artinya kudus. Kudus artinya apa teman? Terpisah dari dunia ini. Jadi bukan sekedar bilang jangan makan ini, jangan minum ini, jangan raba ini, jangan ke sana, jangan ke sini. Amin. Kalau orang sudah bilang dia hidup kudus terpisah dari dunia, tidak mungkin dia raba ini, tidak mungkin dia sonto ini, tidak mungkin dia makan ini, tidak mungkin dia pergi di tempat sana, tidak mungkin. Setuju katakan amin. Namanya terpisah dari dunia. Jadi dunia punya sistem seperti apa, dia terpisah dari dunia. Itu artinya kudus. Katakan sebelah kiri kananmu, kudus artinya terpisah dari dunia dan lebih dekat dengan Bapa. 1, 2, 3. Terpisah dari dunia. Omong kuat. 1, 2, 3. Oke. Kata 1 Yohanes pasal 2, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Berarti di dalam bumi ini yang punya sistem namanya dunia kakak, itu betul-betul disetting sedemikian rupa untuk membangkitkan 3 hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Sekali lagi, di bumi yang luas ini kakak, ada satu sistem yang namanya sistem dunia. Sistem dunia ini disetting sedemikian rupa teman, untuk apa? Membangkitkan 3 hal ini di dalam diri setiap manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Sehingga begitu banyak orang, mau orang yang sudah percaya sama Bapa atau belum teman, dia ada waktu-waktu tertentu dia bisa terbawa arus oleh dunia ini teman. Sekali lagi, dunia ini biasa-biasa kau lihat, bumi ini baik, ada lampu, ada lu stress be healing, ya toh? Lu apa segala macam, lu mulai naik gunung. Lu pikiran sedikit, lu mulai pergi lembah. Ya toh, supaya menggambarkan suasana hati lembah. Ya toh, lagi girang-girang pergi di pantai ombak, hati lagi bergelora seperti ombak. Ya toh, lagi pergumulan berat pergi di mana? Ke gunung. Kenapa? Seperti mendaki gunung. Kasih tahu sebelah kiri kanan, pergi itu penuh dengan makna hati dong. Lu lagi senang-senang, tapi perginya di tempat yang lembah kelam, gelap gulita, ya toh? Kecuali lu punya mimpi untuk menjadi bintang, nah lu pergi di Timau. Itu tidak ada lampu, tidak apa segala macam, pergi kemah di situ lihat bintang. Amin dulu. Ya, kalau Tuhan izinkan baru kita pergi. Amin dulu. Nah, dunia itu, bumi ini bagus kok. Tapi sistem dunia ini kan luar biasa teman. Sekali lagi, di dunia ini ada area-area kehidupan manusia. Kalau selalu orang pendeta-pendeta besar selalu bilang apa? 7 area pengaruh dunia, yaitu art and entertainment, business and marketplace, apa church and religion, digital and teknologi, education, family, government and politik. 7 hal ini yang selalu ada di dalam kehidupan manusia. Dan Anda harus tahu bahwa 7 hal ini yang ada di dalam dunia ini, itu semuanya dikuasai oleh maut, begitu. Tapi kan kita harus berdoa bahwa tidak ada lagi semua hal yang ada di dunia dikuasai oleh maut. Kan Alkitab bilang apa? Sebab Dia telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Berarti Dia berkuasa atas apa? Bumi, dunia, dan semuanya. Setuju katakan amin. Makanya kita selalu bilang penguasa dunia ini adalah Bapa kita. Karena Dialah yang menguasai. Dia telah mati, Dia telah bangkit buat Anda dan saya. Setuju katakan amin.
Iya dong, harus begitu. Jadi pelihara setan itu, setan harus lari, bukan lu yang lari. Karena penguasa dunia bukan lagi setan, tapi siapa? Bapa kita. Kenapa dia bisa bilang begitu? Kan ada ayat. Jangan nih Kak Victor omong sembarang saya. Ada ayat Kak. Kasih tahu sebelah kiri, karena pulang kau cari sendiri. Baca Alkitab. Sebab dia telah mati, Bapa telah memberikan dia kuasa, kan begitu tulisannya. Allah telah memberikan aku kuasa di bumi dan di sorga. Dia telah diberi kuasa penuh menguasai seluruh bumi dan sorga. Kasih tahu sebelah kiri kanan, makanya baca. Saudara perhatikan, semua dikuasai ini. Ini omong tentang kuasa nih. Semuanya kakak dikuasai untuk apa kakak? Membangkitkan apa? Hanya ini sah. Di dunia art entertainment dibangkitkan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di dunia business and marketplace ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di dunia religion, church, gereja, persekutuan, komunitas, ada apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Banyak. Di dunia apa lagi? Keluarga. Di dunia apa lagi? Digital dan teknologi. Banyak. Pokoknya segala sesuatu yang ada di sekeliling ketong kakak, diusahakan oleh yang men-setting ini teman, supaya keinginan ini bisa keluar dan menguasai manusia. Dan akhirnya manusia itu terbawa dan akhirnya lebih dekat dengan dunia. Dan pada akhirnya yang menjadi kehendak Bapa, yaitu kamu menjadi kudus, sebab dia adalah kudus, itu tidak tercapai. Karena Bapa punya keinginan, Bapa punya kerinduan adalah semua kamu dan saya menjadi kudus seperti dia yang adalah kudus. Setuju, katakan amin. Itu keinginan Bapa kita. Sekarang pertanyaannya teman, bagaimana Anda bisa jadi kudus? Anda bisa jadi kudus? Tidak bisa. Kasih tahu sebelah kiri kan, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi kudus dari usahanya. 1, 2, 3. Tidak ada satu manusia pun yang bisa apa? Hah? Pokoknya dia berjuang, dia berusaha untuk jadi kudus. Tidak ada. Kasih tahu, tidak ada satu manusia pun yang bisa kudus dari usahanya. 1, 2, 3. Berarti siapa yang kasih kita kudus? Bapa kita. Buka Kolose 1. Saya cepat-cepat ya. Saya percaya kamu otak sudah dipersiapkan toh. Sudah siap toh? Maka saya omong langsung tangkap. Ada amin Om Paul? Kan sudah siap. Tangkap. Kan sudah siap. Kalau belum siap itu masih ada yang lain-lain di otak. Persiapkanlah akal budimu. Taatlah dan tidaklah tunduk kepada hawa nafsu. Nah, taat kepada Bapa dan tidak tunduk kepada hawa nafsu. Supaya kita ngomong, ini kehendak Bapa 1, tangkap. 2, ini tangkap. Langsung buat, karena otak dan hati pikiran sudah siap. Setuju, katakan amin. Oke. Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Hidup jauh dari Bapa dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari apa? Perbuatanmu yang jahat. Ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu apa? Kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Lihat, siapa yang menguduskan kamu dan saya? Bapa. Lewat apa kakak? Kematiannya di Golgota. Oleh karena salib itu dia memperdamaikan hubungan kamu dengan dia. Hubungan yang apa? Yang rusak kakak. Dahulu kamu itu menolak dia. Dahulu kamu itu tidak menerima dia, kata Alkitab. Gila ya? Pikiranmu menolak dia, hatimu menolak dia. Gila. Itu ditunjukkan dari apa teman-teman? Dari perbuatanmu. Lihat ayat 21 ulang. 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Bapa dan yang memusuhinya dalam hatimu dan dalam pikiranmu, seperti yang nyata dalam lihat saya, yang nyata dalam perbuatan kita tuh apa? Yang membuktikan bahwa kamu dan saya sedang memusuhi dia. Ketidaktaatan melakukan perintah, hukum dan ketetapannya Bapa. Bisa nangkap sampai sini? Main-main dengan Bapa, hanya cuma jadi orang Kristen keturunan. Ya, datang ibadah-ibadah, datang gereja-gereja, datang doa-doa, tapi dia tidak mengalami sebuah terobosan dan perubahan hidup. Sedangkan Bapa mau engkau menjadi serupa dengan dia di dalam kekudusannya. Sebab dia berkata, hendaklah engkau kudus, sebab aku ini kudus. Ingat, kita ini terbatas kak. Kita sudah terlalu jauh jatuhnya.
Ketong sebut manusia berdosa dan hidup dalam dosa. Dahulu ketong ini memusuhi Bapa, tidak tunduk, menjadi pemberontak, tidak taat sama Bapa. Tapi lihat, dia datang kakak, mengosongkan dia pun diri, dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Kemudian merangkak ke Golgota dengan penuh darah, dengan penuh segala sesuatu yang disebut dengan penyesalannya dia. Mati. Kemudian dia bangkit buat Anda dan saya. Kamu memiliki hidup karena kamu percaya. Kamu memiliki kekudusan kalau kamu apa teman? Percaya. Jadi pernyataannya begini. Bagaimana kamu dan saya memiliki kekudusan dari Bapa? Kalau kamu percaya. Kasih tahu sebelah kiri. Kalau percaya. Kalau percaya. Kasih tahu dulu. Kalau percaya dengan sungguh, Bapa menguduskan kamu. 1, 2, 3. Amin. Amin dulu. Amin dulu. Coba lihat sebelah kiri kanan. So amin kok belum? Coba lihat lagi. Amin. Sudah percaya atau belum? Katakan, sudah percaya atau belum? Sudah percaya atau belum? Saudara sudah percaya sama Bapa kita? Saudara sudah percaya? Sudahkah saudara percaya sama Dia? Omong kuat dengan penuh keyakinan, kamu kira ragu sekali. Sudahkah Anda percaya sama Dia? Sudahkah Anda percaya sama Bapa saya dengan sungguh-sungguh? Ya ampun, jadi Anda nih penuh keraguan. Kakak, kamu harus begini. Sudahkah Anda percaya? Yes, saya percaya. Kamu jangan bilang ini, pasti Kak Victor mau langsung satu kata lagi. Bukan bos. Hei, percaya itu kan keputusan pribadi, bukan karena ada satu faktor. Kalau kamu masih ada satu faktor, yaitu faktor keturunan, berarti kita belum sampai pada satu tingkatan yang lebih dalam lagi dalam iman ketong sebagai orang Kristen. Karena kalau ketong hanya cuma percaya karena ketong lahir dalam keluarga Kristen, ketong sudah akan pernah mengalami perubahan hidup dan terobosan hidup. Bisa nangkap sampai di sini. Oleh karena itu Anda harus bisa sampai pada level di mana kau jadi Kristen karena kau berjumpa secara pribadi dengan Bapa. Setuju, katakan amin. Nah, makanya saya tanya, kamu sudah benar-benar percaya sama Dia? Amin. Kakak kelihatan sedih sekali dari nafasnya. Amin. Kakak tidak boleh ragu. Nanti saya kasih ayat kakak yang membuktikan bahwa memang dengan iman kamu dikuduskan oleh Bapa saya. Dan kamu harus bikin apa itu iman supaya pengudusan daripada Bapa itu tetap terlahir dalam hidup kamu. Dan kamu tetap kudus. Ingat, saya kasih kamu nih, begini. Ketika seseorang percaya dengan sungguh kepada Bapa, dia dikuduskan. Kan artinya ketika dia percaya, dia diperdamaikan. Amin. Amin toh, amin. Dia percaya kepada Dia yang kudus dan yang benar. Dia juga percaya bahwa Dia yang telah mati di Golgota dan memperdamaikan dia dengan Bapa. Dia dikuduskan. Sekarang pertanyaannya, waktu lu menerima pengudusan daripada Bapa, kakak, apakah ketika lu hidup di bumi ini, pengudusan daripada Bapa itu tetap ada di dalam kamu, atau tercoreng dengan Anda punya ketidaktaatan? Tergantung begitu. Sekali lagi, ini beta sudah terima pengudusan nih, beta sudah jadi kudus. Tapi masalahnya, pertanyaannya, beta masih hidup di bumi, bisa nangkap tidak? Waktu beta hidup di bumi ini ada sistem namanya dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Pertanyaannya, bagaimana ini yang dikuduskan ini, beta yang sudah terima ini pengudusan, beta harus tetap jaga ini kudus, ini tetap kudus di beta pun diri. Bisa nangkap tidak? Ini kudus ini tetap ada di beta pun hidup. Supaya beta terus disebut engkau kudus sebab Dia kudus. Bapak suka kasih lu pengudusannya? Yes. Kamu sudah jadi kudus? Amin. Tapi pertanyaannya, kamu masih tinggal di bumi atau masih sudah melayang? Hah? Masih di bumi tidak? Makanya kadang-kadang orang bilang gini, ya seorang jatuh masih di bumi. Sekarang saya jelaskan. Kamu harus bilang, memang kamu di bumi nih, masih jalan di tanah toh? Masih jalan tidak di tanah? Mata buta atau masih melihat? Telinga masih tuli? Telinga tuli atau masih bisa mendengar? Nah, mulut masih bisa bicara atau subisu? Berarti kaki masih bisa jalan? Tangan masih bisa bergerak? Masih bisa toh?
Kasih tahu sebelah kiri kanan, masih tidak ada peluang untuk lu buat kesalahan. Masih tidak? Kakak, masih. Sangat amat besar peluangnya. Sehingga Alkitab bilang apa teman-teman? Anda harus betul-betul kuat dengan iman kamu. Ketika Anda percaya, ada satu kata lagi. Coba buka dulu, itu ayat 23-nya. Dua, tiga. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Satu, iman dulu. Kamu khusus sudah percaya. Langkah yang kedua kakak adalah kamu harus bertekun dalam Anda punya iman. Lihat saya. Yang harus kamu lakukan, kamu harus bertekun dalam iman. Lihat. Iman dulu, baru bertekun dalam iman, Kak. Percaya dulu, baru bertekun dalam imanmu atau percayamu. Sekarang kamu sudah percaya, kamu sudah dari sini. Sekarang ketika kamu melangkah, kamu harus bertekun dalam lupung iman. Karena iman itu yang menguduskan kamu. Kan percaya kamu kepada Bapa, Bapa menguduskan kamu lewat darahnya. Setuju, katakan amin. Sekarang pertanyaannya, kamu masih di bumi. Kamu masih berjalan, masih pergi ke kampus, masih kerja, masih apa segala macam. Masih. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu harus bertekun. Bertekun dengan iman kamu ini. Nih, bertekun dalam iman. Kenapa? Ada bahaya, ada ancaman dari luar sana yang bisa meruntuhkan iman percaya kamu. Lihat dia bilang ayat selanjutnya, dia bilang kata selanjutnya. Dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser. Lihat. Lihat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam imanmu. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar selama ini. Istilahnya begitu. Saya kasih kamu terjemahan firman Allah yang hidup. Bahasanya lebih unik. Ini saya baca ya, ini terjemahan firman Allah yang hidup. Satu-satunya syarat supaya pengudusan daripada Bapa itu tetap ada pada kamu, artinya apa? Kamu terima kudus, pengudusan itu, kamu tetap menjadi kudus. Coba lihat sebelah kiri kanan, syaratnya atau satu-satunya syarat ialah bahwa saudara harus mempercayai yang benar serta memegangnya dengan teguh. Lihat, kau sudah percaya dengan sungguh-sungguh, kau harus pegang dengan teguh. Kuat di dalam Tuhan, yakni akan berita kesukaan bahwa Yesus mati untuk saudara dan tidak pernah ragu-ragu bahwa ia menyelamatkan saudara. Gila ya, itu bahasanya. Dia bilang apa? Waktu lu terima itu pengudusan, kau harus betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada dia. Tidak boleh ragu. Tidak boleh takut, khawatir begitu. Aduh, bagaimana? Yakin betul-betul. Harus yakin, tidak bergoncang. Kalau di dalam terjemahan baru, tidak boleh bergoncang. Bahkan tidak boleh bergeser sedikit pun. Kenapa? Karena itulah yang membuat kamu tetap terjaga dalam pengudusan itu. Setuju, katakan amin. Jadi ketika kamu percaya sama Bapa saya, kamu dikuduskan oleh Dia yang kudus dan yang benar. Setelah itu kakak, perjuanganmu, setuju, katakan amin. Perjuanganmu untuk apa? Mempertahankan pengudusan itu. Supaya kamu kudus, karena Dia itu kudus itu sampai selama-lamanya. Yang bisa menjaga pengudusan itu di dalam diri kamu, ya kamu sendiri. Dengan cara apa? Buatlah imanmu itu semakin kuat. Berpeganglah kepada sabda Bapa yang benar itu kakak. Semakin teguh, tidak tergoncangkan, tidak bergeser dari semua pemberitaan Injil yang benar yang selama ini kau dengar. Itu maksudnya apa? Lu duduk, kau renungkan, masuk dalam lubung pikiran, masuk dalam lubung hati. Supaya apa? Pengudusan dari Bapa itu tetap terjaga. Tidak tercoreng, tidak tercemar. Nah, lu ini hari percaya, Bapa kuduskan lu. Besok lagi pergi buat dosa. Besok lagi buat kesalahan. Tercemar tidak? Tercemar kakak. Padahal kamu lihat ayat ini. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sudah dapat, katakan amin. 2, 3. Sebab di dalam Dia Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kamu dan saya kudus dan tak bercacat di. Kamu harus ingat yang dirindukan oleh Bapa itu adalah apa? Supaya kamu dan saya kudus. Amin.
Dan dia telah membuktikannya itu dengan apa? Dia mati di Golgota buat Anda dan saya. Sekarang kamu dan saya telah percaya kepada dia. Dan Anda dikuduskan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana lu mempertahankan apa yang telah kau terima dari dia? Makanya kamu hari-hari ini perkuat iman kamu. Kata Alkitab yang apa? Semakin teguh iman kamu, Kak. Nah, makanya kamu nanti akan sambung di 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan iman kamu kepada satu kebajikan. Pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Gila ya? Kamu harus menambahkan kamu punya iman. Lihat saya. Kamu punya perjalanan hidup di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, kakak. Sepanjang lu hidup, lu harus menambahkan lupung iman dengan semua hal yang diberikan oleh Bapa lewat 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Tambahkan lupung iman itu supaya lu semakin teguh di dalam dia, semakin lu kuat di dalam dia, semakin teguh lu punya iman. Kekudusan daripada Bapa terus terjaga dalam lupung hidup. Kamu dan saya tidak bisa menjaga dengan lu punya kekuatan. Kamu tidak bisa menjaga kekudusan kamu dengan pikiran kamu. Kamu tidak bisa jaga kau punya kekudusan yang Bapa beri itu dengan kau punya kehebatan, dengan kau punya kekayaan. Tidak bisa. Amin. Gila ya. Makanya mari teman-teman, lihat. Buka dulu 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Ini penting. Saya kasih ingat teman-teman, ini ayat sering kamu dengar di sini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Tadi dia bilang apa? Kamu harus memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh itu seperti apa? Iman yang selalu ditambahkan. Iman yang selalu diisi. Lihat saya, iman yang selalu apa kakak? Diisi. Terus diisi. Ditambah-tambahkan sampai melimpah kakak. Lihat terus kita baca ayatnya. 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kamu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan. Lihat ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Sebab apabila semuanya ada di dalam kamu, berlimpah-limpah, kamu dalam. Hei, lihat saya, bukankah ini yang Bapak inginkan supaya pengudusan itu tetap ada pada kamu? Bukankah ini yang membuat kamu tetap terjaga dalam kekudusannya Bapak saya? Ini kakak, sebab apabila semuanya itu ada pada kamu, dengan berlimpah-limpah, kan semakin teguh nih. Setiap hari kau melangkah, kau punya iman, kau tambahkan dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan kasih akan semua orang. Lihat. Berlimpah-limpah kata Alkitab, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan yang benar akan Bapa. Gila ya. Kalau orang sudah benar, dia menerima pengenalan yang benar akan Bapa, kakak. Kata kudus terpisah dari dunia itu terjadi dalam diri sendiri. Dan ketika dia terpisah dari dunia ini, apa yang terjadi? Dia tetap terjaga di dalam kekudusan itu atau pengudusan daripada Bapa. Saudara, sekarang ada pada kamu pilihan itu. Kamu mau atau tidak, semua kamu dan saya telah percaya sama dia. Dan dia telah menguduskan kamu dan saya. Sekarang pengudusan yang ketong terima, kekudusan yang ketong terima dari dia, sudahkah kita ini pertahankan itu dalam kita pun hidup? Atau kita masih bermain-main dengan dunia yang sedang lenyap dengan keinginannya? Kita masih ikut terus terjebak dalam keinginan daging. Kita masih terus terjerumus dalam keinginan mata. Kita masih terjerumus dalam keangkuhan hidupnya kita masing-masing. Saudara, untuk kamu melihat, mereview kembali, coba kamu ingat kembali perjuangan kita punya Bapa. Bagaimana dia harus turun ke bumi mengosongkan dia pun diri, mengambil rupa seorang manusia, menjadi manusia sama seperti Anda, berproses seperti manusia dari bayi menjadi besar. Kemudian dalam waktu 3,5 tahun, dia harus berjuang sedemikian rupa, memberitahukan siapa diri dia, menginjili, bahkan sampai berbuat banyak mujizat supaya orang mengikuti dia, supaya orang tahu siapa dia. Karena orang Israel membutuhkan sebuah Mesias, seorang Mesias yang bisa menyelamatkan orang Israel dari jajahan Romawi waktu itu. Tapi ternyata kan tidak sesuai dengan ekspektasinya orang Israel. Kita punya Bapak Yasa turun ke bumi, jadi apa kakak?
Orang yang sederhana, dari keluarga yang sangat sederhana, kemudian yang menyembuhkan orang. Ya, karena setelah Yasa kita meninggalkan bumi, ada satu peristiwa di tahun 70 atau tahun 50 60 dalam sejarah Israel, itu ada satu orang yang dianggap Mesias oleh orang Israel karena dia memimpin pemberontakan untuk melawan Romawi sekalipun mereka kalah. Pertama menang, kedua kalah. Kayak begitu. Sehingga pada masa itu orang Israel semua karena kalah diusir semua ke seluruh dunia, menjadi diaspora ke seluruh dunia. Maka itu tempat disebut dengan Palestina, Syria Palestina. Makanya Palestina ini dia punya. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan, makanya belajar sejarah supaya jangan bela Israel. Kau bela sudah Israel, kau tidak bela Palestina juga. Bagi dua sini, ini Palestina di sini Israel. Karena yang dong bom juga bom siapa? Gereja. Bom apa? Orang Kristen. Bom rumah sakit baptis. Pikirkanlah dengan akal sehat. Jangan pakai hawa nafsu. Berpikirlah dengan sehat. Setuju, katakan amin. Nah, kita tidak pikir itu Israel dengan itu, tapi kita bawa kamu ini supaya kamu mengerti apa yang diinginkan oleh kita punya Bapa. Setuju, katakan amin. Yang diinginkan dan dirindukan oleh kita pun Bapa, kuduskah. Dan manusia tidak bisa kudus tanpa Bapa. Bapa yang menguduskan kamu. Tugas kita apa? Jaga itu pengudusan Bapa, supaya itu pengudusan tetap ada di dalam kita, sehingga pada akhirnya dia berkata, hendaklah engkau kudus, sebab aku ini kudus. Hendaklah aku kudus apa? Dia sudah kasih lu kekudusan dengan dia memperdamaikan lu di Golgota. Tetapi apa yang terjadi? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kau masih terlalu bermain-main dengan Bapa. Omong kuat. Ya, kan terpisah dari dunia toh. Mata harus terpisah, bukan cungkil ini mata, bukan. Tapi Alkitab bilang apa? Jikalau matamu menyesatkan, cungkil mata. Jikalau tangan ini yang menyesatkan kamu dan tidak membawa lu ke sorga, potong. Tapi siapa yang berani hari ini? Coba lihat sebelah kiri kan, semua masih sayang mata, semua masih sayang tangan, semua masih sayang kaki toh. Oleh karena itu, persiapkanlah lupa otak. 1, 2, 3. Kenapa awal-awal kita langsung omong tuh, persiapkan akal budi itu penting. Karena kalau akal budi tidak jalan, kakak pikiran dan hati ini akan tetap jahat, tetap menolak Bapa tanpa ketong sadar. Dibuktikan dengan perbuatan kita di bumi. Bisa nangkap sampai di sini teman-teman? Bisa nangkap sampai sini? Jadi selama berjalan di bumi harus apa teman-teman? Tambahkan, omong kuat. Tambahkan ini iman. Setuju, katakan amin ya. Saya tidak jelaskan ini kebajikan apa, kamu cari lagi kembali di itu Facebook sana kok. Dia punya penjelasannya panjang lebar di situ. Jadi saudara, tidak ada kata kamu bilang aduh bagaimana, tidak kakak. Bapa sudah menguduskan kamu. Ini sekarang tugas kita semua untuk jaga itu pengudusan yang telah Bapa beri. Setuju, katakan amin. Ya, teguhkanlah imanmu teman, karena kau sudah memiliki iman, kau sudah percaya sama Dia. Tapi kau harus meneguhkan lupung iman. Yang kedua, tidak boleh bergeser dari apa yang telah kau dengar. Tidak boleh menggantikan yang benar itu yang telah ada dalam diri kamu, yang sudah kau dengar berpuluh-puluh tahun ini. Mau di gerejamu, mau di sini, mau di KKR, mau di YouTube, kau dengar semua sabda Bapa. Itu penting buat kamu dan saya. Untuk apa? Membuat kamu tetap memegang kuat iman kamu, percaya kamu kepada Bapa kita. Setuju, katakan amin. Dan itulah yang akan menolong kamu dan saya untuk apa? Terus menambahkan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Itu kalau berlimpah-limpah dia membuat kamu menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan yang benar akan Bapa. Kamu tetap kudus. Dia bilang, kamu hendaklah kudus. Iya Bapa, pengudusan yang telah Engkau berikan itu tetap ada pada aku. Aku menjaganya sedemikian rupa, seturut dengan aturan, hukum dan ketetapan Bapa. Bapaknya bilang begini, kau layak ada bersama aku. Haleluya. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Pastikan perjuanganmu tidak ada yang sia-sia. 1, 2, 3. Mari kita tundukkan kepala.